Ngilu banget guys, jadi orang ini gosok gigi pakai paku. Jadi ada seorang pria namanya Michael tengah gosok gigi. Awalnya sih nggak ada yang aneh, Michael terus menggosok giginya. Tapi lama-lama kok mulutnya berdarah. Meski begitu, dia nggak berhenti, terus digosok terus. Sampai gigi-giginya itu pada lepas semua di wastafel. Bukan cuma gigi, tapi gusi-gusinya juga. Ternyata Michael gosok gigi pakai paku, serem banget guys. Anak ini punya ibu yang menyeramkan. Jadi dia namanya adalah Jacob. Pada suatu malam, Jacob yang sedang tertidur mendengar suara berisik dari arah lemari. Pas dia lihat, ada seorang wanita yang menyeramkan dengan gigi yang besar-besar di dalam lemari. Wanita itu menyuruh Jacob tidur. Namun Jacob gak mau dan bilang kalau dia bukan ibunya. Wanita itu akhirnya marah dan menculik Jacob. Serem banget guys. Ada sesuatu di dalam mata pria ini. Jadi pas dia bangun tidur, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada sesuatu di matanya. Sudah dia kocek sampai dengan kekuatan 1000 tangan, sampai matanya merah pun gak hilang. Bahkan sampai disemprot air juga. Akhirnya karena putus asa, bor adalah solusinya. Dia nekat mengebor matanya guys, serem banget. Jangan ditiru ya guys, hanya orang gila yang melakukan ini. Malam Natal tiba, ada seorang anak bernama Nico yang sudah tidak sabar menunggu hari esok. Dia pun disuruh segera tidur oleh ibunya. Setelahnya, dia dengar suara dari luar. Pas ditengok, ternyata ibunya sudah terkapar di lantai bawah. Lalu tiba-tiba ada Santa Claus menyeramkan yang hendak menyerangnya. Dia pun sembunyi di dalam lemari, namun tetap saja ketahuan dan Nico dihabisi oleh si Santa. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi, karena pagi harinya, Nico akhirnya merayakan hari Natal bersama keluarganya. Pria ini ketemu sama manusia vampir. Jadi saat tengah malam, Jenny yang habis pergi sedang nyantai di rumahnya sembari menonton TV. Tapi di luar ada orang misterius yang mematikan listrik di rumah Jenny. Jenny pun ketakutan dan langsung pergi ke gudang bawah untuk ambil lilin. Ternyata guys, orang misterius itu sudah ada di dalam rumah Jenny. Jenny langsung menyalakan lilin dan tidur. Lalu pria itu mendekati Jenny. Tapi guys, pas dia buka topeng hitamnya, tiba-tiba Jenny hilang. Ternyata Jenny itu adalah manusia vampir yang langsung menyerang pria itu. Serem banget guys. Di suatu malam ada seorang kameramen yang tengah memvideokan seorang wanita di apartemennya. Entah apa tujuan dari pria ini. Setelahnya, wanita itu merasa nggak nyaman karena merasa ada sesuatu di dalam apartemennya. Ternyata ada seorang misterius bertopeng. Saat wanita itu kembali ke kasur hendak tidur, dia ngelihat si kameramen itu di luar dari jendela kamarnya. Ternyata kameramen dan pria bertopeng itu bekerja sama untuk membuat film thriller secara nyata dan wanita itu dihabisi oleh pria bertopeng. Serem banget guys. Karena gak rela ditinggal mati oleh calon pengantinnya, pria ini melakukan hal aneh. Jadi saat hari pernikahan tiba, tiba-tiba saja calon pengantin wanita yang bernama Anna ini meninggal. Pengantin pria yaitu Benny tidak rela atas kepergiannya dan mencuri jasad wanita tersebut untuk dihidupkan kembali. Benny pun membaca mantra-mantra dan benar saja dia hidup kembali. Tapi Benny gak sadar kemana perginya Anna karena semua lilinnya mati. Tiba-tiba Anna sudah ada di belakang Benny. Benny gak takut, dia malah senang Anna bisa hidup kembali. Tapi tiba-tiba saja Anna malah menusuk Benny. Serem banget guys. Awalnya, wanita ini membeli sebuah baju di toko. Tapi sebelum dibeli, dia mau coba dulu nih bajunya, bagus apa enggak. Dia itu ngelihat ada ruang ganti baju, tapi ada peringatan bahwa area tersebut ditutup. Dia tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke sana. Terlihat ada lorong seram ke ruang ganti bajunya. Karena pantulan cerminnya ada banyak sekali, seperti terbentuk sebuah lorong. Namun dia malah senang, tapi tiba-tiba terlihat seorang laki-laki menyeramkan yang muncul dari pantulan cermin tersebut. Wanita ini pun ketakutan, namun tiba-tiba pintunya terkunci dan alhasil dia dihabisi oleh sosok aneh tersebut. Serem banget guys. Diikuti oleh manusia bertopeng. Jadi saat di parkiran hendak pulang, Jessica dapat kiriman foto dirinya dari orang gak dikenal di parkiran itu. Jessica takut dan dia beneran ngeliat ada orang aneh bertopeng yang berjalan ke arah dia. Jessica yang ketakutan langsung lari. Namun, pria bertopeng itu tetap mengejarnya. Setelah lari-larian, akhirnya Jessica sampai juga di mobilnya dan segera masuk. Tapi guys, orang itu tiba-tiba sudah ada di belakang Jessica. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Saat Jessica hendak tidur lagi, pria bertopeng itu beneran ada di depan Jessica. Serem banget guys.
Wanita ini sedang dalam bahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, dia namanya adalah Clara. Setelah pulang kerja, Clara pun segera masuk ke mobilnya untuk pulang. Namun karena dia capek, dia menghela nafas sebentar. Tapi tiba-tiba, kunci mobilnya hilang. Setelahnya, banyak kejadian aneh seperti terdengar suara-suara hingga kunci pintu mobil yang tiba-tiba terbuka sendiri. Karena merasa nggak nyaman, akhirnya Clara keluar. Dan tiba-tiba, Clara ditarik oleh sesuatu di bawah kolong mobil. Lalu tak lama setelahnya, keluar darah dari sana. Kira-kira siapa ya yang melakukan itu ke Clara? Tulis di kolom komentar guys. Cowok ini punya kembaran tapi jahat. Kok bisa? Jadi ada seorang cowok namanya Anton. Dia cerita ke pacarnya kalau dia punya kembaran yang aneh. Kemanapun Anton pergi, kembaran itu selalu muncul. Anton stres dan gak kuat lagi. Tapi pacarnya justru malah gak percaya dan bilang mau pipis sebentar. Tiba-tiba, kembaran jahat Anton muncul guys. Pas ceweknya balik, ternyata yang sama si cewek itu adalah si kembaran jahat. Karena Anton terkapar di jalan. Serem banget guys. Melihat hantu Momo bermata besar. Jadi saat malam hari, ada seorang wanita bernama Jenny hendak cuci muka di dalam kamar mandi. Tapi dia kayak ngelihat seorang wanita di balik kelambu. Tapi pas dibuka, wanita itu nggak ada. Pas dia mau balik ke kamar, wanita itu tiba-tiba ada di ruang tamu. Jenny yang ketakutan pun langsung masuk ke kamar manggil suaminya yang sedang tertidur. Suaminya cek di CCTV, tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya suaminya keluar buat ngecek sendiri. Ternyata hantu wanita itu sembunyi dan langsung mencekiknya hingga meninggoy. Jenny yang ketakutan langsung mengunci pintu itu. Ternyata hantu tersebut bernama Momo yang punya mata besar. Momo mencoba masuk ke kamar dan berhasil. Jenny langsung keluar lewat jendela dan lari masuk ke mobilnya. Tapi ternyata Momo sudah ada di sana dan menghabisi Jenny. Serem banget guys. Mayat wanita ini tiba-tiba saja bangun. Jadi saat jaga malam, seorang suster menerima satu orang mayat yang sudah meninggal sehari yang lalu. Mayat itu berpakaian dress kuning. Tapi tiba-tiba saja suster itu dapat pesan dari orang gak dikenal yang tanya ke dia, apakah kamu suka dress kuningku? Dan tiba-tiba mayat itu bangun lagi guys. Tapi pas si suster balik badan, mayat itu tidur lagi. Dan pas dibuka sama si suster, ternyata mayatnya hilang entah kemana. Tapi tiba-tiba saja dia muncul lagi dan menyerang suster itu. Kasihan banget guys. Nasib sial dialami oleh YouTuber ini. Seorang YouTuber membuat sebuah vlog malam-malam melakukan penelusuran ke sebuah rumah kosong. Dia pergi ke sana sendirian. Setelah beberapa lama masuk ke rumah itu dan menelusuri sudut demi sudut rumah, dia ngelihat ada bercak darah di sana. Lalu dia ngelihat ada seorang yang ditutupi oleh kain putih. Ternyata dia seorang laki-laki yang terlihat berdarah-darah entah siapa. Tiba-tiba muncul seorang lagi misterius yang berwajah seram, sepertinya dia memakai topeng. Dia menghabisi laki-laki tadi. Dan setelahnya, kini giliran si YouTuber yang menjadi korban selanjutnya. Serem banget guys. Dua orang ini dihabisi oleh psikopat bertopeng kelinci. Jadi pas malam hari, ada sepasang kekasih yang tengah jogging namanya Celine dan Roger. Lalu Roger ngajakin Celine buat main peta umpet. Tapi belum sempat Celine sembunyi, Roger tiba-tiba hilang duluan. Yang ada malah wortel-wortel yang berjajaran di jalan. Diikutilah sama Celine wortel itu. Dan akhirnya Celine ngelihat manusia berpakaian kelinci yang langsung ngejar dia. Karena takut, Celine pun langsung sembunyi di semak-semak. Ternyata guys, Roger sudah tidak bernyawa di semak-semak itu. Celine pun kaget tapi nggak bisa teriak, takut ketahuan. Tapi walaupun Celine nggak teriak, Celine tetap ketahuan dan sekalian dihabisi oleh psikopat kelinci itu. Serem banget guys. Di suatu malam ada seorang polisi wanita yang nekat mendatangi sebuah villa sendirian karena ada laporan kasus kejahatan. Setelah dia masuk villa itu, dia ngelihat ada bercak darah di mana-mana. Dia pun menyusuri tempat lain dan bertemu seorang pria. Namun ternyata pria itu berwajah menyeramkan dan langsung menghabisi polisi wanita itu. Serem banget guys.